Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita pada hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kasih penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau menjaga melindungi kami di sepanjang hari-hari kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami akan melangkah untuk melakukan setiap kegiatan aktivitas rutinitas kami sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari yang boleh kami jalani nanti. Tetapi kami mau untuk bersama-sama duduk diam, membaca merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai jalan kebenaran kami, sebagai penunjuk pengarah kami, sehingga dengan demikian apa yang boleh kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah Engkau juga berkati hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13, di bawah judul perikop Israel murtad kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada yang terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun tema di bulan Maret ini adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah mendengar ungkapan yang mengatakan
kacang lupa akan kulitnya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar atau mungkin mengucapkan kacang lupa akan kulitnya? Pasti pernah kita mendengar, bahkan juga kita mungkin pernah mengungkapkan kata-kata ini. Ungkapan ini mengartikan bahwa manusia itu kadang lupa dengan apa yang dialaminya di masa lalu, atau dengan artian lain atau dengan artian singkatnya yaitu lupa diri. Dalam nas firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah sangat kecewa dengan umatnya, yang mana mereka lupa bagaimana pemeliharaan Tuhan Allah dalam hidup mereka, bagaimana Allah menuntun mereka untuk keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, bagaimana juga mereka dipelihara oleh Tuhan Allah saat berada di padang gurun. Tetapi ketika mereka sampai di tanah perjanjian yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, tanah yang subur, mereka malah berpaling dari Allah. Mereka menduakan Tuhan Allah, mereka menyembah dewa kesia-siaan, mereka menyembah Baal. Mereka lupa bagaimana pemeliharaan Tuhan Allah di masa yang telah lewat. Ketika merasakan kenyamanan, ketika berada di tanah perjanjian, di tanah yang subur, mereka malah tidak mengingat bagaimana Tuhan Allah sangat-sangat memelihara mereka, mengeluarkan mereka dari masa-masa sulit, membawa mereka ke masa-masa kenyamanan. Bagaimana nas firman Tuhan ini sesuai dengan ungkapan di awal tadi. Mereka atau orang Israel ini kacang lupa akan kulitnya. Mereka lupa diri ketika mereka merasakan kenyamanan. Mereka malah menduakan, mereka malah tidak mendengar, mereka malah tidak taat kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini kita kembali diajarkan yang pertama, untuk tidak pernah melupakan bagaimana pemeliharaan, penyertaan, bahkan berkat yang sudah Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak melupakannya, bahkan kita berusaha untuk membalasnya. Dengan apa? Dengan cara yang bagaimana? Yaitu dengan cara hidup taat dan setia kepadanya. Kalau hampir kita lupa akan pemeliharaan, penyertaan, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kembali, putar kembali memori yang ada di dalam hati kita, yang ada di pemikiran kita, bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak ragu untuk percaya kepadanya, sehingga kita belajar taat kepada Dia. Jadi ketika kita mulai lupa, mari kita putar kembali memori bagaimana pemeliharaan Tuhan Allah, penyertaan Tuhan Allah, berkat Tuhan Allah dalam hidup kita. Balas itu dengan cara hidup taat dan setia kepadanya. Kemudian hal yang kedua, berilah diri hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan Allah, karena pimpinannya itu akan membawa kita untuk hidup dalam kedamaian, akan membawa kita hidup dalam sukacita. Seperti tema kita, hidup dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berikan hidup kita, berikan diri kita untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan Allah. Dan yang ketiga, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 dalam nas bacaan kita tadi, dikatakan bagaimana para imam, gembala, nabi juga ikut serta mengecewakan Tuhan Allah. Kita belajar bagaimana kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi hambanya, kita tetap memelihara iman kita. Kita tetap menjaga iman kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi contoh, supaya kita bisa menjadi teladan iman bagi umat kita. Bukan kita yang membawa mereka untuk tersesat. Bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih, kita memelihara, kita menjaga iman kita, supaya kita tetap bisa menjadi contoh, teladan, panutan iman di dalam kehidupan umatnya. Supaya dengan demikian kita mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan,
di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bagi jemaat Icopakat di Runglingkin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berusaha untuk membalasnya dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana kami juga memberikan diri kami untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana kami senantiasa mengarahkan hidup kami untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi jemaat Icopakat di Runglingkin. Diberkatilah mereka dalam setiap keberadaan kehidupan mereka masing-masing, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati mereka. Biarlah di tahun ini mereka semakin bersinergi, mereka semakin bersemangat untuk memuji muliakan nama Tuhan, untuk menyerahkan hidup dan kehidupan mereka hanya kepada pimpinan Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang boleh mereka lakukan dan kerjakan, bahkan apa yang boleh mereka rancangkan untuk kedepannya, semuanya boleh diberkati, terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan, beri mereka roh hikmat, sehingga dengan demikian mereka boleh senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, panatua, diakon yang boleh melayani. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam tugas pelayanan, sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi teladan iman bagi seluruh umat-Mu. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka boleh terus menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati setiap harapan impian mereka. Terima kasih ya Tuhan, pun kami sekalian umat-Mu, diberkatilah kami. Biarlah kami boleh sehat, kami boleh kuat, dimampukan untuk boleh bekerja, berkarya, melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa berserah penuh hanya kepada kehendak Tuhan. Ini permohonan doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.